kedua, terbakarnya lahan gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran udara, kerugian ekonomi, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Berbeda dengan kebakaran biasa, api di lahan gambut bisa menjalar di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan, sehingga dampaknya lebih besar dan lebih lama. Apa itu gambut? Gambut adalah tanah yang terbentuk dari tumpukan sisa-sisa tumbuhan, daun, batang, akar yang sudah mati dan terendam air dalam waktu yang lama, sehingga tidak terurai secara sempurna. Proses ini bisa berlangsung ribuan tahun, menghasilkan tanah berwarna coklat tua sampai hitam, ringan, berpori, dan kaya akan karbon. Tanah gambut berciri khas basah, berwarna coklat tua hingga hitam, memiliki tekstur lunak dan lembek. Sifat asam dengan pH rendah, serta kaya bahan organik seperti sisa tumbuhan yang tidak terurai sempurna karena kondisi anaerobik dan tingkat kelembapan tinggi. Tanah gambut umumnya ditemukan di lahan basah seperti rawa dan memiliki daya dukung rendah. Tanah gambut kaya akan bahan organik, sekitar 80% air, 20% bahan organik. Sementara tanah mineral jauh lebih sedikit menurut Recoforest. Manfaat gambut sangat beragam, mulai dari fungsinya sebagai penyimpan karbon penting untuk mengatur iklim, menyaring air bersih, dan mencegah banjir, hingga menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati. Selain itu, lahan gambut juga dapat dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta mendukung mata pencaharian masyarakat melalui budidaya ikan atau industri kerajinan. Struktur tanah gambut dicirikan oleh kandungan bahan organik yang tinggi dan sisa tumbuhan yang terurai tidak sempurna, yang membuatnya lunak, memiliki daya dukung rendah, dan kemampuan menyerap air sangat tinggi. Tekstur gambut bersifat terbuka dengan pori-pori makro dan mikro, sedangkan komposisi utamanya adalah bahan organik seperti serpihan daun, batang, dan akar, serta fase cair yang kaya asam organik. Tingkat kematangan gambut yang diukur dari tingkat pembusukannya memengaruhi teksturnya, di mana gambut fibrik yang mentah banyak mengandung serat, sedangkan gambut saprik yang matang lebih halus dan seperti humus. Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut selain faktor alam seperti fenomena El Nino dan angin kencang. Kekeringan karena musim kemarau juga disebabkan oleh faktor manusia, antara lain pembakaran vegetasi untuk pembukaan areal lahan, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, dan penguasaan lahan. Interaksi dalam kebakaran lahan gambut meliputi faktor penyebab yang kompleks, seperti pengeringan gambut akibat kemarau dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran lahan gambut dilakukan melalui manajemen air dan vegetasi, patroli dan deteksi dini kebakaran, sosialisasi bahaya kebakaran, revisi peraturan perizinan, serta pemberdayaan masyarakat untuk bertani secara lestari, bukan membakar lahan. Selain itu, penting untuk menjaga kelembapan lahan gambut dan mengidentifikasi serta memetakan sumber-sumber air sebagai langkah pencegahan dan pemadaman dini. Kebakaran lahan gambut menimbulkan risiko kesehatan berupa penyakit pernapasan akibat kabut asap dan kerugian ekonomi dari gangguan transportasi serta pertanian. Dampaknya meliputi hilangnya cadangan karbon dan keanekaragaman hayati, percepatan pemanasan global, kerusakan siklus hidrologi, dan gangguan aktivitas masyarakat seperti sekolah dan bekerja. Kearifan lokal lahan gambut di Pulau Sumatera. Lahan gambut di Sumatera tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, hingga sebagian ada di Aceh. Masyarakat setempat sudah lama hidup berdampingan dengan gambut dengan cara-cara tradisional yang bijak, antara lain yang pertama yaitu pertanian tradisional di rawa gambut. Masyarakat Banjar dan Melayu di Sumatera Selatan menanam padi rawa pasang surut dengan sistem kalender musim air. Ada pula yang menanam sayuran dan palawijaya di lahan gambut dengan cara tanpa membakar, sistem ladang berpindah ramah lingkungan. Yang kedua yaitu
hutan dari lebah sialang tanpa merusak sarangnya. Memanfaatkan rotan, purun, dan pandan untuk bahan kerajinan. Kewirausahaan berbasis lahan gambut di Sumatera. Dari kearifan lokal tersebut, lahir peluang usaha yang khas dan ramah lingkungan. Misalnya, yang pertama yaitu produk pangan lokal. Seperti beras rawa lebak dari Sumatera Selatan. Yang kedua yaitu kerajinan tangan. Seperti anyaman purun dari tanaman rawa gambut di Ogan Komering Ilir Sumsel, dibuat menjadi tikar, tas, dompet, bahkan produk ekspor. Yang ketiga ada ekowisata gambut. Wisata kampung purun di Sumatera Selatan ialah wisata paruh rawa dan pengamatan burung di sekitar hutan gambut Riau. Contoh nyata yang berada di Pulau Sumatera ialah seperti Kampung Purun Sumatera Selatan. Masyarakat memanfaatkan burung dari lahan gambut untuk membuat kerajinan yang dipasarkan ke dalam dan ke luar negeri. Kearifan lokal lahan gambut di Pulau Sumatera telah berdampingan dengan cara-cara tradisional yang bijak seperti pertanian, pemanfaatan, dan aturan adat. Kemudian, kewirausahaan berbasis lahan gambut di Sumatera. Dari kearifan lokal tersebut, lahir peluang usaha yang khas dan ramah lingkungan. Yang pertama, produk pangan lokal seperti beras rawa lebak dari Sumatera Selatan, ikan asap dari rawa gambut dan di Palembang. Kemudian, kerajinan tangan seperti anyaman purun yang dibuat menjadi tikar, tas, dompet, bahkan produk ekspor. Kemudian yang ketiga yaitu ekowisata gambut. Wisata kampung purun di Sumatera Selatan, wisata perahu rawa dan pengamatan burung di sekitar hutan gambut Riau.